Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut satu game lagi kawan dari Tata Steel Chess 2024 babak keempat. Untuk nanti malam hari jeda, babak kelima tidak akan digelar nanti malam, akan digelar besok malam kawan. Dan tadi kita sudah melihat permainan juara dunia yang dikalahkan pemuda Pridavan Ramesbabu Pragnananda. Di giliran kalah 2 pion dalam permainan endgame kawan. Kuda versus kuda di akhir permainan. Nah, tadi sempat saya sebutkan ingin mengulas permainan Anish Giri kawan melawan Domara Jugukes. Tapi game ini terbilang juga panjang. Coba lihat diagramnya seperti itu kawan. Kita akan coba lihat permainan yang lain saja, yaitu pertarungan antar pemuda kawan, yaitu Alireza Firoza versus Nordibek Abdussatrop. Cukup menarik kawan, pertarungan masa depan di mana kedua pemain muda ini kawan selisih usianya hanya 1 tahun. Nordibek Abdussatrop kelahiran tahun 2004, Alireza Firoza kelahiran 2003 kawan, selisih 1 tahun. Tapi prestasinya ya mempunyai prestasi sendiri-sendiri kawan. Kalau Alireza ini sering memenangkan turnamen terutama Grand Chess Tour, pernah dia dapat gelar itu kawan. Nordibek Abdussatrop ini pernah mendapatkan gelar juara dunia rapid 2 tahun yang lalu setelah akhirnya direbut juga oleh Magnus Carlsen selama 2 musim ini kawan. Nah, kita akan coba lihat permainan mereka berdua dalam tema permainan Ruy Lopez kawan. Apalagi Ruy Lopez yang dihadirkan oleh mereka berdua ini adalah Ruy Lopez terbuka. Di sini tidak dengan langkah gajah ke E7 diikuti dengan pion B5 atau pion B5 terlebih dahulu, gajah mundur baru gajah ke peta E7, atau mungkin dengan variasi classical defense gajah C5, tidak kawan. Memilih variasi terbuka. Kuda ambil pion E4, pilihan dari Nordibek Abdussatrop. Permainan Ruy Lopez terbuka. Ada pion D4 kawan, dimainkan oleh Alireza, jalur utama dari langkah kuda ambil pion E4 ini. Kalau kalian mencoba untuk mendapatkan pion yang di sini dengan langkah gajah ambil kuda C6, memang salah satu ide dari Ruy Lopez yang melakukan pertukaran gajah terang langsung kawan, bergerak ke petak B5 untuk sikat kuda di petak C6. Ini adalah salah satu juga ide dari Ruy Lopez agar tidak menjaga pion pusatnya bisa dicaplok oleh kuda. Nah, biasanya berlanjut, pion dia akan ambil balik. Memang putih mendapatkan pion pusat kawan, kemudian akan dilanjutkan gajah terang berkembang terlebih dahulu. Mungkin pion D4 akan dilanjutkan oleh putih, perkuat posisi kudanya. Di sini ada gajah gelap sergap kuda. Kalian juga ancam kuda dengan menteri ke peta E2. Nah, mungkin kuda mundur, ada gajah yang coba pressure lagi kuda kawan. Pion H6. Di sini gajah mundur, menteri bergeser ke E7 dan persiapan rokade panjang ataukah pendek nanti ke depannya. Mungkin kalian menggeser benteng untuk perkuat lajur pusat. Hitam akan serang gajah setelah gajah mundur, rokade panjang. Itulah yang bisa terjadi jika kalian mencoba merebut pion ini dengan sikat kuda terlebih dahulu. Ya, apapun masih bisa terjadi, langkah-langkah pilihan yang lain mungkin bisa terjadi kawan. Tapi yang saya tunjukkan tadi adalah pilihan utama dari engine Stockfish kawan. Ataupun rekomendasi kedua tadi juga saya selingi, tidak selalu langkah utama yang saya ambil tadi, tapi masih di range langkah-langkah terbaik dari Stockfish. Pilihan Alireza dengan jalur utama dengan pion D4, ada pion B5 seperti yang saya bilang tadi kawan, agar tidak terjadi pertukaran langsung. Gajah tarik mundur ke petak B3, sekarang pion D5, perkuat posisi kuda, serahkan pion di sini, diterima dengan pion D pukul pion E5. Pilihan utama semua kawan di sini dari langkah Ruy Lopez terbuka kuda ambil pion E4 tadi, yang merupakan salah satu bentuk gambit juga sebetulnya. Gajah E6, perkuat posisi pion, hentikan laju pion juga. Nah, di sini ada pion C3 melakukan hal yang sama, yaitu untuk coba hentikan laju pion hitam ke D4, berikan ruang reposisi gajah. Nah, ide permainan terbuka seperti ini kawan, beberapa langkah berikutnya kalian akan menyaksikan kuda caplok pion F2 kawan. Tentu dengan dukungan gajah gelap nanti pada diagonal ini untuk mendapatkan pion dan benteng. Gajah C5. Kuda B berkembang ke petak D2 terlebih dahulu menantang pertukaran. Rokade dipilih oleh Abdussatrop. Kalau kalian di sini mencoba dengan langsung kuda pukul kuda, maka kuda kalian akan mendapatkan gangguan kawan. Coba lihat mau kemana. Kuda bergerak ke petak G5, tentu di sini gajah pukul gajah terlebih dahulu.
kalian ambil menggunakan pion A. Nah, bisa berlanjut dengan langkah pion E3 serahkan diri kawan. Percuma juga dipertahankan atau pertukaran menteri terlebih dahulu. Tapi engine menilai permainan ini masih fine-fine saja, baik-baik saja bagi kedua pemain dalam posisi level. Tapi bukan pilihan utama kawan. Hitam akan menahan diri. Maksud saya putih akan menahan diri di sini. Dia akan reposisi kawan gajah ke petak C2 untuk menambah daya gedor kawan. Untuk sikat kuda di petak E4. Nah, disinilah ide pengorbanan di jalur ini. Nah, di backup Abdussatrob memilih langkah utama dengan kuda pukul kuda F2. Baku hantam, nah di sini pion F6 menahan diri. Apa yang terjadi jika kalian memilih untuk melakukan pertukaran yang wajar dengan kuda pukul kuda D2? Ambil balik oleh menteri. Memang bukan pilihan terkuat. Coba lihat evaluasi bar dari engine pun menyatakan variasi kuda pukul kuda D2 memberikan keuntungan bagi putih kawan. Jadi memang pilihan terbaik yaitu kuda ambil pion F2, ambil oleh benteng. Nah, di sini kawan ada pion F6. Kuda F1, lanjut Alireza Firoza. Kebanyakan putih baku hantam terlebih dahulu kawan di petak F6 di posisi ini. Baru setelah gajah ambil benteng, ambil balik oleh raja, menteri keluar ambil pion F6 kawan di sini. Ada raja mundur langsung ke G1 bisa jadi, ataupun kuda ke F1 bisa jadi pilihan juga di posisi ini. Tapi memilih dengan langkah kuda ke petak F1 menyerahkan pionnya kawan. Nah, di sini gajah ambil benteng F2 untuk defleksikan posisi raja kawan, karena berikutnya ada pion F pukul pion E5. Kompensasi yang didapat oleh Abdussatrob dari pengorbanan dua perwira minornya tadi adalah benteng plus 2 pion kawan, dan membuat posisi buah-buah hitam di pusat sangat solid. Berikutnya di sini ada ancaman kawan, posisi kuda terancam, raja langsung mundur ke G1. Tapi tetap diberikan tekanan dengan gajah G4. Coba pressure kuda, pion siap dimainkan. Antisipasinya adalah kuda E3. Ancam gajah, ancam pion di sini. Gajah mundur ke petak E6. Kemudian pion B3. Apakah persiapan untuk pertarungan di petak C4 atau berikan ruang bagi gajah untuk perkuat petak D4 nanti kawan? Langsung didahului oleh Abdussatrob dengan pion D4. Pion C pukul pion D4. Kuda ambil balik pion D4. Jual beli di petak D4, ambil balik dengan menteri kawan. Nah, posisi benteng terancam. Kalau kalian meladeni pertukaran menteri di sini karena posisi kuda dalam posisi kenapin, sulit juga kuda ini bergerak kawan. Bisa bahaya juga. Kalau kalian meladeni pertukaran menteri, apa yang akan terjadi? Hitam akan mempunyai pion yang sangat bagus kawan di sisi menteri. 4 pion nanti akan meladeni 2 pion. Lihat. Engine tidak menyukai pertukaran menteri di petak D4 kawan, memberikan keuntungan bagi hitam. Dengan kekuatan benteng yang masih ditemani oleh gajah kawan, ini bisa mengkhawatirkan nanti di sisi menteri. Ada pion bebas yang sangat mengganggu di lajur D ini, dan semua pion nanti bisa dikoneksikan. Oleh karena itu menahan diri, benteng B1 digeser, menawarkan pertukaran di petak D1 kawan, tapi ada benteng AD8 dari Abdussatrob. Menteri menghindar kawan ke petak E2 agar pion ini tidak bergeser ke lajur D kalau pertukaran menteri terjadi. Gajah F5 menantang pertukaran, ditolak dengan gajah B2 terlebih dahulu oleh menteri agar tidak mengepin kuda. Menteri mundur ke B6, tetap pressure kuda agar tidak macam-macam pada gajah terang. Gajah pukul gajah, ambil balik oleh benteng, berlanjut dengan langkah pion H3 sekarang. Berikan ruang sebanyak mungkin bagi raja kawan di sini, karena posisi raja perlu bergeser kawan agar tidak ada ancaman juga di back rank nanti. Apakah benteng di lajur F, benteng di lajur D ini juga cukup berbahaya dan memberikan kesempatan raja nanti bergerak naik. Ataupun juga untuk dukungan bagi kudanya nanti selepas tidak kena pin lompat ke petak G4. Benteng tarik mundur ke petak F7 atau pion ini tadi didorong maju ke petak E4 juga bagus. Raja H1 menghindari pin. Menteri bergeser ke petak G6 kawan untuk mencoba ancam benteng. Benteng digeser ke E1 untuk perkuat nanti rebut pion ini kawan. Dengan dukungan kuda bersama gajah, menteri, benteng, rebut pion di lajur E. Menteri E4, kuda G4, menteri pukul menteri, ambil oleh benteng. Pion C5, akhirnya jatuh juga pion pusat kawan. Benteng E7, pin kuda.
raja bergeser naik ke H2, benteng D3 di sini kawan. Kemudian ada benteng C2 coba ingin rebut pion, benteng mundur lagi pertahankan pion ataupun ya siap sikat kuda di sini. Nah, di sini kuda mundur ke peta F3, pion A5, raja G3 dan di langkah ke-33 ini kawan mereka sepakat remis. Entah siapa yang mengajukan remis kawan, tidak jelas di sini, admin belum mencari infonya. Itulah kawan, kalau turnamen ada aturan memperbolehkan penawaran remis biasanya di atas langkah ke-30 kawan, tidak membuat permainan berakhir panjang. Kalau sudah mencapai posisi atau langkah yang sudah diizinkan sepakat remis, ya diperbolehkan remis kawan. Beda lagi kalau di Grand Chess Tour kawan, kalau Grand Chess Tour tidak ada kata penawaran remis, adanya pengulangan langkah, settlemate, ataupun juga kekurangan buah di atas papan, tidak bisa membuat langkah skakmat. Itulah aturan-aturan yang ada di Grand Chess Tour kawan. Memang kalau ada aturan seperti ini kawan, kita sebagai penonton ini ya kadang kesal juga. Kenapa pemain harus menawarkan remis, tidak berjuang sampai darah penghabisan terakhir seperti kalian yang bermain di warung kopi atau pos ronda atau saat berhadapan dengan Pak RT, Pak RW, kalian pasti akan mati-matian mencoba untuk menang. Apalagi kalian pegang hitam, punya sepasang benteng, ada banyak pion juga kawan. Mungkin kalian akan berjuang sampai akhir. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Besok kita akan coba ulas permainan Title Tuesday. Kita kangen juga permainan Magnus Carlsen. Carlsen tidak bagus kawan. Kemarin sempat kalah berapa kali tadi? 2 kali kalau tidak salah lihat kawan. Di Title Tuesday sesi awal, sesi akhir Magnus tidak main. Dan semoga permainan ini tadi di Ruy Lopez terbuka bisa jadi bahan referensi kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.